Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk satu nama Buddha dan salam kebajikan. Perkenalkan nama saya Salsa Rizky Ayani dengan NIM 2404411003 dari kelas C. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Alim Surya Saruman Eskom MPD selaku dosen pengampu mata kuliah jaringan komputer. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang topologi start dan transmisi wireless atau Wi-Fi sebagai tugas ulangan tengah semester. Langsung saja kita masuk ke materinya. Jaringan topologi start. Ini adalah salah satu model arsitektur jaringan komputer di mana semua perangkat seperti komputer, printer, atau smartphone terhubung langsung ke satu titik pusat yang biasanya disebut switch atau hub atau router. Ini kita bisa bayangkan seperti matahari di tengah tata surya dengan planet-planet ini yang disimbolkan sebagai perangkat mengorbit di sekitarnya. Setiap perangkat ini berkomunikasi melalui satu pusat, bukan langsung satu sama lain. Data dikirim dari satu perangkat ke pusat, lalu diteruskan ke tujuan, memungkinkan kontrol sentral yang efisien. Di samping kiri ini ada gambar yang di tengah itu ada routernya yaitu Wi-Fi, kemudian disambungkan ke perangkat seperti komputer, laptop, HP, dan printer. Dan perangkat-perangkat tersebut itu memiliki IP address sendiri, seperti komputer memiliki IP address 192.168.1.12. Sebelumnya untuk IP address ini adalah angka numerik yang unik untuk ini disimbolkan sebagai kayak alamat pada perangkat-perangkat tersebut. Kemudian di sini ada kelebihan topologi start, mudah diperluas dan fleksibel. Penambahan perangkat baru hanya perlu terhubung ke pusat tanpa mengganggu yang lain. Ini seperti menambah kursi di meja makan tanpa merombak rumah, cocok untuk jaringan yang berkembang atau kayak tidak banyak revisinya. Kemudian troubleshooting sederhana, jika satu perangkat bermasalah, yang lain tetap jalan. Jadi kelebihan dari topologi start ini, dia tidak akan mempengaruhi perangkat yang lain jika salah satu perangkat itu rusak. Dan juga mudah mendeteksi kesalahan, mengurangi downtime, dan sebuah keunggulan dalam konteks operasional jaringan. Kemudian dari isolasi kesalahan, kegagalan satu link tidak dapat mempengaruhi seluruh jaringan. Meningkatkan reliabilitas, studi dari IEEE menunjukkan ini mengurangi risiko kegagalan sistemik. Performa stabil, cocok untuk jaringan kecil hingga menengah dengan latensi rendah dan kontrol bandwidth yang baik, mendukung aplikasi real-time seperti video streaming. Kemudian ada kekurangan topologi start, yaitu ketergantungan pada pusat. Jika router atau switch pusat rusak, maka seluruh jaringan tersebut akan lumpuh dan ikut rusak juga dan tidak dapat berjalan. Dan ini menciptakan single point of failure seperti yang dibahas dalam analisis risiko jaringan online. Kemudian ada biaya awal yang tinggi, membutuhkan perangkat pusat berkualitas yang bisa mahal untuk jaringan besar. Investasi awal lebih tinggi dibanding topologi bus. Kemudian ada potensi bottleneck. Semua data melewati pusat sehingga bisa lambat jika traffic tinggi atau pusat tidak cukup kuat. Masalah skalabilitas untuk jaringan enterprise. Kemudian ada kompleksitas dalam skala besar. Untuk jaringan sangat luas, manajemen pusat ini bisa rumit dan membutuhkan perawatan ekstra meski fleksibilitasnya tetap unggul. Kemudian di sini ada media transmisi yang dipilih, yaitu wireless atau Wi-Fi. Model jaringan ini adalah kerangka kerja yang digunakan untuk merancang dan mengatur komponen jaringan komputer sehingga bisa saling bermedia. Transmisi wireless merujuk pada metode pengiriman data melalui gelombang elektromagnetik tanpa menggunakan jalur fisik seperti kabel atau serat optik. Dalam konteks jaringan ini melibatkan konversi data digital menjadi sinyal analog yang dikirim melalui udara pada frekuensi tertentu, kemudian diterima dan didekode oleh perangkat penerima. Teknologi ini juga didasarkan pada prinsip radio frekuensi atau RF atau microwave yang memungkinkan komunikasi kabel dalam jaringan lokal WLAN atau luas WWAN. Komunikasi ini menentukan aturan bagaimana data ditransmisikan antar perangkat di jaringan.
Kemudian ada kelebihan transmisi wireless yaitu Wi-Fi, kemudahan bergerak. Salah satu hal terbaik Wi-Fi adalah kita bisa menggunakan perangkat seperti laptop atau handphone sambil berjalan-jalan di rumah atau kantor. Jadi Wi-Fi ini ditaruh dalam satu rumah atau satu gedung dan kita dapat mengaksesnya melalui, tapi ada keterbatasan jaraknya. Dalam Jika kita mencukupi keterbatasan jarak tersebut, kita tetap dapat mengakses Wi-Fi ini. Kemudian ada instalasi yang sederhana, tidak perlu menggali dinding atau menarik kabel kemana-mana, cukup pasang router dan jaringan sudah siap. Ini menghemat waktu dan biaya, terutama di bangunan lama atau area yang sulit dijangkau. Kemudian ada dukungan untuk banyak perangkat. Wi-Fi ini bisa menghubungkan puluhan perangkat sekaligus, seperti TV, tablet, smart home device. Ini ideal untuk keluarga besar atau kantor kecil di mana semua orang bisa online tanpa masalah. Jadi kita bisa memakainya sebanyak apapun perangkatnya, tidak ada keterbatasan tergantung dari Wi-Fi yang kita ambil itu apa. Kemudian ada efisiensi biaya jangka panjang. Meskipun awalnya mungkin perlu investasi router, Wi-Fi ini mengurangi kebutuhan kabel tambahan. Studi dari organisasi seperti ini menunjukkan bahwa ini bisa lebih hemat daripada memperluas jaringan kabel. Kemudian ada risiko keamanannya. Nah, ini salah satu kekurangan dari Wi-Fi. Sinyal Wi-Fi ini bisa diakses oleh siapapun yang ada di sekitar jaringan tersebut, seperti tetangga atau hacker. Jika tidak dilindungi dengan kata-kata kuat, data pribadi kita bisa dicuri. Laporan dari badan seperti FCC ini menekankan pentingnya enkripsi untuk mencegah ini. Kemudian ada kecepatan dan jangkauan terbatas. Dibandingkan kabel Ethernet, Wi-Fi biasanya lebih lambat dan jangkauannya sekitar 30-100 meter. Untuk rumah besar, kita mungkin perlu extender yang menambah biaya dan kompleksitas. Mungkin sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.